Baik, saudara sekalian, mari kita sama-sama mengambil sikap berdoa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, kalau khususnya kami yang ada di China, kami yang ada di Indonesia, hari ini Tuhan izinkan untuk kami bisa bersekutu kembali. Kami bersyukur kalau Tuhan masih berfirman bagi kami. Tolonglah kami yang seringkali gampang sekali jatuh di dalam dosa. Tolonglah kami yang seringkali kurang peka dengan setiap apa yang Tuhan mau kami rubah dalam hidup kami. Kami berdoa, memohon kepada Tuhan, supaya kami dengan sungguh-sungguh mau dibentuk oleh Tuhan. Jangan biarkan kami acuh tak acuh terhadap kerohanian kami. Jangan biarkan kami terombang-ambingkan oleh setiap situasi, sehingga akhirnya kami tidak punya pegangan untuk bagaimana kami harus berprinsip. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami senantiasa dibukakan bagaimana kami seharusnya berpegang kepada firman-Mu. Mohon Roh Kudus memimpin kami. Ajar kami mengenali dosa kami, ajar kami mengenali problematika hidup kami, dan ajar kami bagaimana kami keluar dari setiap apa yang menjerat kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan semuanya pembahasan kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka satu ayat sebelum kita akan memulainya. Kita akan bersama-sama membuka di dalam Amsal pasal yang ke-14. Di dalam kitab Amsal, 14 ayat yang ke-30. Amsal 14 ayat yang ke-30. Mari kita membaca bersama-sama satu ayat yang singkat ini. Amsal 14 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Baik, saudara sekalian, kita akan mulai sesi ini. Menurut saudara, apa itu iri hati? Menurut saudara, apa yang membuat kita bisa iri hati? Dan menurut saudara, bagaimana kita keluar dari iri hati? Saudara, inilah sebuah pertanyaan yang sangat-sangat penting untuk bagaimana kita memahami definisi iri hati, lalu bagaimana kita tahu apa yang menyebabkan kita iri hati, dan bagaimana kita keluar dari iri hati. Saudara, kita banyak sekali melihat akan sharing-sharing bagaimana seseorang bisa jatuh di dalam iri hati. Di saat seseorang berjuang, lalu akhirnya memperoleh hasil, lalu waktu dia menunjukkan hasilnya kepada orang lain di satu sisi bisa berkata, wah kamu hebat. Dan di satu sisi kamu hebat di situ dengan sungguh-sungguh kagum. Tapi di satu sisi lain ada orang yang juga mungkin berkata kamu hebat, tapi di balik apa yang menjadi perkataan kamu hebat tersebut, itu adalah sebuah teriakan yang menunjukkan bahwa ada keirihatian yang mengontrol dia. Nah, saudara, iri hati apakah sesuatu yang berbahaya? Apakah iri hati adalah sesuatu yang sangat-sangat memberikan resiko yang besar? Dan apakah iri hati dapat membuat kita berdosa? Maka saudara, kita akan melihat kepada beberapa pemikiran-pemikiran tentang iri hati, dan saya merasa ini sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kita melihat tema iri hati pun adalah tema yang sebenarnya banyak digumulkan baik oleh orang-orang akademik, baik oleh orang-orang yang berterjun di dalam psikologis, maupun juga di dalam pengertian orang-orang beragama bicara tentang iri hati. Saudara, iri hati adalah satu problem yang sangat-sangat menyeluruh. Dan oleh karena itu kita akan melihat dari beberapa pemikiran untuk kita bisa melihat bagaimana iri hati menembus banyak area. Nah, saudara, mungkin bisa langsung ke next slide. Di dalam next slide, saya menuliskan ada satu pemikiran dari seorang filsuf Amerika di abad 20 yang hari ini sangat-sangat booming luar biasa,
Dan bukunya adalah buku yang banyak bicara tentang A Theory of Justice, bicara tentang teori keadilan. Dan buku ini adalah buku yang sangat mempengaruhi seluruh dunia, khususnya di abad 20 ini. Dan kita melihat buku ini pun juga sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Maka saudara, jika tertarik untuk mempelajari tentang apa yang menjadi tentang teori keadilan, khususnya yang sangat-sangat mempengaruhi abad 20, maka buku ini adalah buku yang sangat penting untuk saudara juga bisa belajar. Nah, saudara, dia adalah seorang filsuf yang di mana dulunya dia pernah berencana untuk sekolah keagamaan. Bahkan dia berencana untuk mau menjadi seorang seminary student. Tetapi akhirnya diurungkan hatinya. Kenapa? Karena dia mengalami akan satu kepahitan di dalam hidupnya. Kepahitan yang dia alami adalah waktu dia mengalami sakit. Dan waktu dia mengalami sakit, dan sakit yang ada pada dirinya itu menular. Maka sakit itu akhirnya menular kepada anak kesayangannya. Maka waktu menular kepada anak kesayangannya, dan akhirnya anaknya itu meninggal dunia karena penyakit yang ada pada dirinya. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat memukul diri dia, sehingga kita melihat setiap penulisan, setiap bahasa yang dipakai di dalam setiap karya dia, semuanya itu adalah satu hal yang sangat-sangat sentimental. Ya. Jadi kita melihat John Rawls ini adalah seorang yang sangat sentimental, di dalam setiap penulisannya menggambarkan betapa perasaan dan juga setiap kisah-kisah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mendekat di dalam hati. Nah, saudara, di dalam buku ini dia bicara tentang keadilan. Nah, bagi dia, keadilan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tetapi keadilan bisa terjadi satu masalah, salah satunya adalah di saat ada iri hati. Jadi, iri hati merupakan salah satu problem di dalam menegakkan keadilan. Iri hati adalah salah satu problem bagaimana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu problem terbesar adalah iri hati. Nah, saudara, yang pertama, dia mengatakan bahwa iri hati itu adalah sesuatu yang bersifat universal di dalam hidup manusia. Yang pertama, yaitu dia mengatakan bahwa seluruh hidup manusia tidak ada yang namanya tidak iri hati. Jadi semua orang, tidak peduli kamu adalah orang yang sangat religius, maupun kamu adalah orang yang sangat-sangat rusak, tidak peduli engkau adalah orang yang sangat-sangat berhikmat, atau engkau orang yang bodoh, setiap orang punya keirihatian di dalam dirinya. Jadi dia mengawali dengan satu hal, hidup manusia tidak bisa lepas dari iri hati. Karena iri hati adalah sesuatu yang something universal di dalam hidup manusia. Maka ini menjadi satu fakta bahwa apa? Siapa bilang nggak ada orang bisa tidak iri? Maka iri hati adalah sebuah fakta universal di dalam hidup manusia. Kedua, dia mengatakan bahwa apa? Bahwa iri hati punya daya rusak di dalam pengaturan masyarakat yang sudah tertata baik. Jadi, iri hati ini punya daya rusak untuk merusak pengaturan, merusak apa yang sudah ditata dengan baik. Jadi kalau kita melihat kita sudah melakukan apa yang benar, kita sudah mengatur segala sesuatunya itu di dalam satu tatanan yang sangat baik, tapi iri hati mampu untuk merusak setiap pengaturan itu, sehingga akhirnya apa yang sudah diatur menjadi hancur dan menjadi sesuatu yang kacau. Jadi ini juga menjadi satu hal pemikiran dari John Rawls bahwa apa? Bahwa iri hati harus ditangani dengan baik karena dia punya daya rusak untuk merusak pengaturan masyarakat yang sudah tertata dengan baik. Ketiga, dia juga mengatakan bahwa iri hati bisa menjadi sebuah ancaman yang serius jika merusak harga diri mereka yang tidak mampu. Jadi iri hati itu bisa muncul pada orang yang bagaimana? Iri hati bisa muncul pada orang yang melihat orang lain mampu dan melihat dirinya nggak mampu. Dan waktu melihat orang lain berhasil, lalu dirinya gagal, maka itu bisa menjadi sebuah ancaman untuk bagaimana manusia akhirnya melakukan satu tindakan kriminal atau melakukan tindakan yang kacau balau, sehingga akhirnya bukannya semakin membangun sebuah masyarakat, tapi justru merusak sebuah masyarakat.
Dan keempat adalah akar dari iri hati. Kenapa orang bisa iri hati? Kenapa orang bisa mengalami sebuah hal yang sangat-sangat mengganggu dan bahkan bisa menjadi ancaman di saat mereka merasa gagal di hadapan orang yang berhasil dan sebagainya. Maka akar dari psikis di sini adalah karena mereka tidak punya akan konsep value atau konsep nilai yang confidence kepada diri mereka. Nah, saudara, kenapa pemikiran ini bisa muncul dari John Rawls, ya, saudara? Kalau kita melihat dia adalah seorang filsuf khususnya di dalam bagaimana menegakkan hukum. Nah, saya belum masukkan beberapa poin yang saya akan sharingkan, tetapi saya akan bicarakan di sini supaya saudara juga bisa tahu kenapa dia bisa mengeluarkan 4 poin awal yang saya bicarakan ini. Saudara, menurut John Rawls, bahwa apa? Bahwa setiap kita itu baru bisa menikmati kebahagiaan di saat apa? Di saat kita hidup di dalam keadilan. Jadi waktu kita diperlakukan adil, maka kita sedang mencicipi apa yang namanya kebahagiaan. Nah, di dalam kita mencicipi kebahagiaan di dalam keadilan tersebut, kita memiliki akan satu hal, yaitu kita perlu memiliki posisi yang dasar di dalam hidup kita. Kita harus punya posisi asali, kalau pakai bahasa dia adalah original position. Original position maksudnya apa, saudara? Itu bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu secara bebas, tapi juga segala sesuatu secara tidak sama. Saudara, sekali lagi ya. Jadi keadilan itu baru bisa dapat kita nikmati di saat kita bisa melihat segala sesuatunya itu berada di dalam satu posisi yang namanya posisi asali atau original position yang memberikan 2 prinsip dasar untuk bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu di dalam kesamaan juga di dalam ketidaksamaan. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya sama adalah yang pertama, yaitu kalau pakai istilahnya dari John Rawls, itu adalah equal liberty principle. Itu adalah setiap orang itu punya hak yang sama, hak yang equal satu dengan yang lain. Punya kebebasan dasar yang paling luas, punya satu hal di mana kita bebas untuk berbicara, kita bebas untuk berpolitik, kita bebas untuk berekspresi, kita bebas untuk beragama, semuanya itu adalah untuk semua orang. Jadi kalau kita lihat itu, misalnya di Amerika atau di Eropa, kita melihat mereka punya demokrasi adalah freedom of speech, atau freedom of expression, atau freedom of religion. Ya, saudara, kita melihat itu adalah sesuatu hal di mana mereka melihat segala sesuatu adalah equal liberty principle. Itu adalah bagaimana setiap orang itu punya hal yang sama, punya kebebasan yang sama, dan tidak boleh ada orang lain yang tidak diberikan kebebasan. Jadi nggak peduli orang kulit putih, orang kulit kuning, orang kulit hitam, orang kulit coklat, orang berbeda ras atau berbeda warna kulit sekalipun, setiap orang punya hak yang sama. Jadi kalau kita pakai istilah yang sangat keren adalah hak asasi manusia. Setiap orang punya hak asasi manusianya. Maka setiap orang punya hak asasi manusianya, maka setiap orang punya equal liberty. Dan itu adalah masyarakat yang mencicipi kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka punya hak asasi manusianya, maka mereka harus diperlakukan secara adil. Tidak peduli rasnya apa, tidak peduli warna kulit apa, tidak peduli agamanya apa, semua harus diperlakukan secara justice, secara adil. Nah, tapi yang kedua, ya tadi saya katakan bahwa original position bicara tentang equal liberty principle, tapi juga bicara tentang different principle. Bicara tentang ketidaksamaan prinsip. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah setiap orang itu harus juga di satu sisi kita melihat ada orang yang beruntung, tapi kita juga harus berkata adalah ada orang yang nggak beruntung. Jadi kita nggak bisa berkata bahwa yes, memang semua orang punya hak yang sama, semua orang punya kebebasan yang sama.
Nggak peduli ras, nggak peduli warna kulit, nggak peduli agama. Tapi kita juga harus realistis. Kita harus realistis bahwa sebenarnya meskipun semua orang punya hak yang sama, tapi ada yang tidak menikmati kesamaan tersebut. Tetapi ada yang tidak beruntung untuk punya kehidupan yang layak meskipun mereka punya kebebasan. Misalnya, semua orang punya kebebasan untuk menjadi kaya. Semua orang punya kebebasan untuk menjadi pintar. Semua orang punya akan kebebasan untuk menjadi seorang yang berhasil. Tetapi kita juga harus melihat realita bahwa meskipun semua orang punya hak yang sama, punya kebebasan yang sama untuk menjadi orang pintar, untuk menjadi orang yang berhasil, untuk menjadi orang kaya, dan sebagainya, realita yang terjadi yaitu ada ketidaksamaan nasib. Ada ketidaksamaan. Ada yang berhasil jadi orang besar, ada yang tetap jadi orang biasa. Ada yang misalnya lulusan SMA tapi bisa menjadi bilioner. Atau mungkin kita sudah S3 tapi kita tetap orang yang Orang yang menjadi rakyat jelata yang sangat-sangat menderita di dalam kita punya keuangan dan sebagainya. Jadi saudara, akhirnya kita melihat sebuah realita di balik setiap equal liberty ada yang namanya different principle yang harus kita ambil. Kenapa? Karena kita melihat ada orang-orang yang secara realita nggak beruntung di dalam hidupnya. Dan jika ini tidak ditangani dengan baik, ketidaksamaan ini akan memicu iri hati. Dan di saat iri hati terpicu, maka apa yang terjadi, saudara? Di saat iri hati terpicu, maka yang terjadi adalah masyarakat yang akhirnya bertentangan satu dengan yang lain. Akhirnya kita melihat kenapa bisa ada riots, kenapa bisa ada namanya kerusuhan, kita melihat adanya satu hal akan demonstrasi yang akhirnya berakibat sesuatu yang jahat, semuanya, itu adalah karena adanya ketidaksamaan, khususnya dialami oleh orang-orang yang tidak beruntung. Maka bagi John Rowe, keadilan hanya bisa dapat diwujudkan di saat keadilan bukan hanya dibicarakan di dalam equal liberty principle, tapi dibicarakan di dalam different principle. Juga harus memikirkan orang-orang yang secara realita nggak beruntung. Jadi lalu kenapa misalnya kita melihat kenapa misalnya teman-teman yang ada di China, kenapa saudara bisa dapat apa yang namanya beasiswa? Saudara, beasiswa adalah salah satu wujud bagaimana satu negara atau satu institusi belajar untuk peduli terhadap ketidaksamaan. Kenapa, saudara? Karena setiap orang punya nasib beda-beda. Ada anak yang disekolahkan dengan full paid, dengan dibayar secara full oleh orang tua mereka, karena mereka mampu. Atau bahkan mungkin mereka adalah orang-orang yang sangat pintar, sehingga akhirnya mereka di dalam kepintaran mereka menghasilkan akan satu hal prestasi yang baik. Tapi satu sisi yang lain kita juga tahu bahwa ada realita, misalnya kita bisa disekolahkan di luar negeri, padahal kita secara ekonomi tidak kuat. Atau secara prestasi kita biasa-biasa saja. Tapi kita melihat ada yang dikirim, ada yang disekolahkan ke luar negeri. Dan kita melihat kenapa bisa terjadi demikian, adalah karena pertama, ketidaksamaan harus dikerjakan, harus ditangani. Jika tidak, iri hati menjadi salah satu problem terbesar merusak masyarakat. Jadi ketidaksamaan menjadi sesuatu problem yang harus ditangani. Maka John Rowe mengatakan bahwa bahwa different principle ini harus menjadi langkah yang dilakukan oleh institusi besar maupun baik itu gereja, baik itu adalah negara dan sebagainya. Supaya Supaya satu sisi, setiap orang-orang tersebut bisa memperoleh jabatan atau memperoleh akan pendidikan
atau memperoleh sebuah tempat di mana mereka tidak tersisihkan. Ya, itu yang pertama. Kedua yaitu adalah gimana melalui akan kepedulian terhadap ketidaksamaan tersebut, maka satu dengan yang lain memperoleh manfaat. Jadi yang menyekolahkan, yang memberikan beasiswa memperoleh manfaat, yaitu misalnya dengan engkau misalnya satu negara mengirimkan 15 murid, dikirimkan ke luar negeri setelah sekolah, satu sisi dia sudah memperbaiki pendidikan dari anak tersebut, tapi satu sisi yang lain, pemerintah berharap misalnya apa? Yaitu anak tersebut bisa kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia melalui pendidikannya. Jadi satu sisi dia mengeluarkan biaya, tapi satu sisi yang lain dia juga memperoleh impact-nya di dalam masa depan, yaitu waktu anak ini sudah lulus, maka kembali ke Indonesia bekerja untuk institusi. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa diperoleh, ada win-win solution. Tapi paling tidak, yang saya mau tekankan yaitu adalah waktu John Rowe mengatakan bahwa ketidaksamaan ini harus ditangani. Kenapa? Karena bagi John Rowe, ini bisa memicu iri hati. Dan iri hati itu ada pada hidup semua orang. Dan iri hati harus ditangani, karena jika tidak ditangani, maka iri hati akan merusak masyarakat dan bisa menjadi ancaman yang akhirnya bisa memberikan akan impact yang tidak baik, khususnya kepada orang-orang yang gagal. Gagal maksudnya adalah apa? Tidak mampu. Maka itulah kenapa kita melihat John Rowe di dalam dunia politik menganggap iri hati adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita bisa peduli. Ini dari segi apa yang namanya filsafat keadilan atau di dalam filsafat politik. Kita melihat John Rowe memandang iri hati adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita bisa peduli. Oke, next slide. Next slide saya akan singgung juga dari yang kedua adalah orang bernama Antonio Cabrales. Ini dari seorang European, dari Universitas Madrid. Mungkin Agus bisa ke slide berikutnya. Ya. Agus ada di situ. Ya. Nah, di situ ada seorang bernama Antonio Cabrales, di mana dia adalah seorang yang terjun di dalam dunia pendidikan. Nah, dia juga melihat beberapa hal, yaitu apa? Iri hati, sama seperti yang diungkapkan oleh John Rowe, ya, mengatakan bahwa iri hati itu adalah sesuatu yang universal pada sifat manusia. Jadi ini adalah sesuatu yang kita bisa katakan adalah same ground, ya, memiliki akan common ground yang sama, yaitu adalah iri hati dibaca adalah sesuatu yang universal dan juga adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua manusia. Nah, kalau sudah melihat, John Rowe mengatakan universal di dalam hidup manusia, ya. Tapi kalau kita melihat di dalam Antonio Cabrales mengatakan bahwa universal sih universal, tapi dia mengatakan universal di dalam sifat manusia. Jadi kita melihat ini adalah problem psikologi. Jadi kalau bagi Antonio Cabrales ini sesuatu yang bukan problema diri atau bukan problema kehidupan, tapi ini adalah problema diri. Jadi problema manusianya. Nah, ini dibaca sebagai satu hal universal di dalam sifat manusia, yaitu keirihatian, itu adalah problem of man, problem dari dirinya manusia itu sendiri. Jadi dia lebih spesifik mengatakan itu. Nah, kedua lalu dia mengatakan bahwa iri hati itu sebenarnya memiliki hal yang positif. Kenapa? Karena kebanyakan orang iri hati itu memacu orang untuk aktif memiliki banyak poverty, memiliki punya harta. Misalnya saya melihat Agus, waduh, Agus bisa kerja ke Santung gitu ya. Agus bisa bekerja di kota Santung. Nah, lalu akhirnya kita melihat, waduh, dia bisa bekerja di situ, bisa dapat banyak pengalaman, bisa banyak dapat uang, lalu dia juga bisa dapat akan satu hal di mana dia menikmati fasilitas dan sebagainya. Akhirnya kita juga terpacu bahwa apa? Emangnya gua kalah sama si Santung Man itu. Emangnya kalah sama si Agus itu. Maka
Kita terpacu untuk apa? Saya tidak mau kalah sama siapa namanya Agus. Maka saya akan dengan keiri hatian saya melihat Agus, maka saya akan memacu diri untuk apa? Saya mau juga lebih berjuang supaya saya bisa seperti Agus. Nah, saudara, mungkin akhirnya dapatnya di Tallinn, ya, lalu dapat di kota Tallinn, lalu akan dapat kerjaan di sana, lalu akhirnya juga bisa mengumpulkan uang di sana dan juga bisa menabung di sana. Bagi Antonio Cabrales bahwa iri hati nggak selalu negatif. Bagi dia adalah iri hati itu bisa memacu seseorang bisa aktif. Jadi bukan cuma universal yang menjadi keyword-nya, tapi juga adalah aktif. Iri hati bisa bikin orang aktif. Soalnya problemnya adalah banyak orang iri hati tidak aktif. Kalau kita melihat banyak orang-orang iri hati lalu bunuh diri, lalu melihat orang yang iri hati lalu hidup di dalam kesendirian, lalu diam terus, tidak pernah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Itu kenapa bisa terjadi? Karena apa? Karena iri hati. Jadi kadang iri hati itu bukan tidak selalu memberikan ruang aktif. Tapi waktu kita melihat Antonio Cabrales justru menganggap bahwa orang iri hati, please, jangan negatif. Please, kamu kalau mengalami apa namanya iri hati, kamu harus untuk apa? Jangan pasif. But you must to be active. Untuk apa? Untuk mengejar apa yang nggak kamu dapatkan melalui iri hati tersebut. Jadi saudara, ini menjadi satu hal konsep iri hati yang menunjukkan betapa di dalam iri hati itu ada hal yang bisa kita pelajari, ada hal yang bisa kita kerjakan. Oke, ketiga, di balik iri hati dia mengatakan ada ketidaknyamanan karena orang lain lebih berhasil. Ya, jadi istilahnya itu insecurity adalah sebuah realita. Jadi semua orang iri hati, tidak peduli negatif atau tidak peduli positif, tiap orang pasti punya insecurity, uncomfortable situation, pasti punya ketidaknyamanan. Nah, biasanya semua ini bisa dapat terpuaskan. Ya, ketidaknyamanan ini baru bisa dapat solve problemnya di saat kita melihat kegagalan orang lain. Jadi kalau kita menjadi orang yang gagal, maka kita merasa tidak nyaman, maka satu-satunya untuk saya bisa bebas dari ketidaknyamanan ini adalah saya harus bikin orang gagal. Itulah kenapa bagi dia kalau kamu iri hati, kamu harus aktif untuk mewujudkan mimpimu, dan waktu kamu dapatkan mimpimu, dan orang lain nggak dapat, maka disitulah kamu bisa puas, kamu bisa memiliki sebuah kemenangan. Kenapa? Karena kamu sudah tidak lagi hidup di dalam ketidaknyamanan. Tapi justru kamu sudah melihat orang lain gagal dan kamu berhasil, maka kamu sudah win one round. Dan akhirnya orang lain gagal, maka itu sekarang iri hati adalah urusan mereka, bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Dan kelima adalah semua orang bisa membawa perubahan. Jadi ini bisa diaplikasikan oleh semua orang untuk bagaimana orang yang iri hati, kamu bisa berubah. Orang yang iri hati, kamu bisa untuk mendapatkan posisi yang memberikan engkau keluar dari iri hatimu. Jadi, dia lebih positif mengajak orang-orang yang iri hati untuk apa? Kamu harus applicate something, kamu harus aplikasikan sesuatu. Dan aplikasi sesuatu itu adalah aplikasi yang merubah kamu, orang yang iri hati akhirnya memperoleh akan apa yang kamu dambakan, apa yang kamu suka, dan sebagainya, akhirnya kamu bisa menang. Misalnya apa, saudara? Misalnya, saudara, ya, kamu lihat teman kamu, waduh, dapat pacar cantik banget, gitu kan? Lalu akhirnya kamu merasa iri hati, lalu kamu merasa, aduh, tampang gua kurang ganteng, lalu tampang gua kurang pinter, lalu tampang gua kurang bikin orang nyaman. Lalu bagaimana kamu dengan keiri hatian itu? Kamu mau mewujudkan sesuatu. Maka kalau menurut Antonio Cabrales, secara psikis, kamu bisa kok, kalau kita pakai istilah yang lebih kasar itu, memperalat iri hatimu itu, ya, memperalat iri hatimu itu untuk bisa membuat kamu menjadi orang yang positif. Jadi iri hati bisa dikendalikan secara positif.
sehingga kamu bisa membawa perubahan pada hidupmu, kamu bisa menjadi orang yang ya berhasil dari iri hatimu itu, sehingga akhirnya kamu membawa something different. Nah, saudara, ini pemikiran yang kita bisa lihat di dalam dunia psikologi. Jadi kalau tadi yang awal tadi kita melihat di dalam filsafat politik, lalu kedua kita melihat di dalam filsafat istilahnya itu kemanusiaan. Ya. Lalu ketiga kita melihat di bawah itu adalah seorang bernama Bertrand Russell. Bertrand Russell ini adalah seorang filsuf pendidikan dari Amerika. Ya. Bertrand Russell bukunya sangat banyak sekali di China, ditranslate di dalam bahasa Mandarin maupun di dalam bahasa Inggris, banyak sekali sudah bisa temukan buku-bukunya. Dan Bertrand Russell salah satu penulis buku yang sangat difavoritkan oleh orang-orang, khususnya orang-orang yang ada di China. Kenapa? Karena Bertrand Russell adalah seorang ateis. Jadi dia nggak percaya agama, dia nggak percaya iman kekristenan, dia nggak percaya tentang ilmu-ilmu tentang keagamaan. Jadi bagi dia hidup itu adalah tentang diri kita sendiri. Nah, Bertrand Russell, seorang filsuf pendidikan, dia juga menganggap bahwa iri hati ini juga sesuatu yang harus kita sama-sama jeli untuk memperhatikannya. Kenapa? Pertama, dia mengatakan bahwa iri hati adalah salah satu penyebab utama dari ketidakbahagiaan. Jadi kalau kalian bisa nggak bahagia, saudara harus coba untuk baca dirimu, yaitu something wrong with your life. Dan something wrong with your life must be envy. Envy itu adalah iri hati. Jadi mungkin kamu iri hati sama orang sehingga akhirnya kamu nggak bisa bahagia. Dan akhirnya waktu kamu melihat orang lebih berhasil dari kamu dan akhirnya kamu iri hati. Dan waktu kamu mengalami keiri hatian, kamu menjadi orang yang nggak stabil status hidupnya. Kamu bisa goncang iman, kamu bisa goncang perasaan, kamu bisa goncang tentang logika dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah poin ketiga. Ya. Yang menarik adalah poin ketiga, di mana Bertrand Russell mengatakan bahwa yang menyebabkan kita iri hati itu adalah yang dikatakan kesetaraan. Nah, ini menarik, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita melihat contohnya di dalam demokrasi dan sosialisme. Ini dua faham yang beda banget. Demokrasi kan istilahnya semua orang punya hak, semua orang punya akan kebebasan. Jadi demokrasi itu semua asasi-asasi itu bebas semua orang untuk meneriakannya. Ya. Nah, karena demokrasi semua orang punya hak untuk berbicara, semua orang punya hak untuk berekspresi, semua orang punya hak untuk beragama, sehingga kesetaraan orang-orang untuk berpendapat itu justru adalah kesetaraan yang merusak menurut Bertrand Russell. Kenapa? Karena kesetaraan untuk berbicara, kesetaraan untuk beragama, kesetaraan untuk berekspresi, itu adalah kesetaraan yang bodoh. Kenapa? Karena mereka berbicara, tapi tanpa kebenaran. Jadi istilahnya kayak saya meneriakan bahwa saya adalah laki-laki. Dan saya bebas untuk berkata saya adalah laki-laki. Dan saya hanya laki-laki yang menyukai manusia. Dan saya juga laki-laki yang menyukai akan wanita. Dan saya dengan kebebasan berkata seperti itu. Nah, itu adalah sesuatu yang benar. Kenapa? Karena secara realitanya saya adalah seorang yang laki-laki, dan saya juga adalah seorang yang suka dengan manusia, tapi saya juga adalah seorang yang suka dengan wanita. Ya. Tapi kita juga melihat kesetaraan yang sama dimunculkan dari orang-orang yang mengatakan bahwa saya laki-laki, tapi saya tidak suka wanita. Tapi saya adalah suka laki-laki. Jadi saya adalah penyuka sesama jenis. Dan saya dengan kebebasan hak asasi saya berkata bahwa saya penyuka sesama jenis. Dan saya punya kebebasan yang setara dengan orang yang suka dengan laki-laki, suka dengan wanita. On the same condition, saya punya kesetaraan berkata saya suka dengan sesama jenis. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, apakah
setiap orang yang punya kesetaraan di dalam untuk mengungkapkan segala sesuatu, pasti mereka adalah orang yang benar mengungkapkan semuanya itu. Setelah kita melihat banyak sekali orang-orang yang dengan kebebasannya mengungkapkan, tapi mereka mengungkapkan bukan di atas dasar kebenaran, tapi mereka mengungkapkan dengan atas dasar dosa yang ada pada diri mereka. Sudah berapa banyak ya orang-orang yang jatuh di dalam LGBT, orang-orang yang jatuh di dalam apa yang namanya homosexuality. Kita melihat bagaimana banyak orang-orang yang jatuh dalam homosexuality merasakan bahwa apa? This is me. Aku adalah memang begini orangnya dan saya nggak bisa dirubah. Tapi saudara, kita melihat bagaimana gereja banyak sekali melakukan sebuah impact yang luar biasa, di mana khususnya untuk pelayanan para homoseksual. Kita melihat gereja dengan satu pendekatan kepada para homoseksual, lalu mengajarkan betapa Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan sudah menciptakan mereka di dalam wujud yang sangat indah, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengasihi bukan sesama jenis, tapi yang seharusnya mengasihi akan lawan jenis. Kenapa? Karena Tuhan yang mendesain. Maka pada saat menekankan Tuhan mendesain kita untuk mengasihi sesama jenis di dalam keluarga. Maka pendekatan demi pendekatan dilakukan oleh gereja, dan kita melihat di dalam statistik, yang saya hari ini nggak bawa statistiknya, tapi ada satu statistik yang menunjukkan bahwa gereja banyak sekali memberikan satu impact kepada kaum LGBT, kaum homoseksuality, untuk apa? Untuk bagaimana mereka menemukan identitas mereka, dan menemukan problematika dalam diri mereka, dan akhirnya mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, saudara, kebenaran adalah yang dapat membawa kita bebas di dalam apa yang benar. Jadi, seorang baru bisa hidup di dalam kebenaran kalau kita dibebaskan untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, di dalam demokrasi, kita melihat banyak orang menekankan freedom, freedom, freedom. Tapi kalau freedom tidak di dalam kebenaran, maka semua itu akan menjadi kacau. Nah, sekarang LGBT, homosexuality menjadi kacau luar biasa, saudara. Kenapa? Akhirnya kita melihat kekacauan keluarga terjadi, kita melihat kekacauan di dalam relasi manusia terjadi, kita melihat bagaimana homosexuality akhirnya menunjukkan betapa problem of health, medical, ya, menjadi problem. Kenapa? Dengan laki-laki berhomoseksual dengan sesamanya, laki-laki dengan laki-laki melakukan hubungan seksual, yang terjadi adalah apa? Yaitu HIV, virus HIV atau AIDS, itu menjadi salah satu hal yang membahayakan dalam dunia ini. Jadi itulah the voice of equality yang ngaco menurut Bertrand Russell. Jadi dia mengatakan bahwa apa? Demokrasi nggak selalu positif. Dia bilang demokrasi kalau nggak kembali kepada true demokrasi, maka itu bisa membuat akan kerusakan. Dan sudah kita rasa ini sesuatu yang benar. Meskipun kita bisa argue dengan pemikiran Bertrand Russell, tapi dia mengatakan bahwa kesetaraan seringkali yang merusak. Dan salah satu kenapa sih bisa misalnya homoseksuality bisa terjadi? Kalau kita lihat banyak sekali problem yang terjadi di dalam orang-orang yang jatuh dalam homoseksuality adalah karena mereka merasa dirinya tidak nyaman sebagai dirinya. Jadi misalnya kalau saya seorang laki-laki, saya nggak merasa nyaman sebagai laki-laki. Kenapa? Mungkin saya merasa saya lebih feminim. Karena saya merasa lebih feminim dan saya lebih cocok kepada wanita, tapi saya justru mengalami sebuah misalnya apa? Bullying dari orang lain. Dan karena kita menerima bully dari orang lain, akhirnya kita membaca diri dan berkata, apakah saya pingin loh jadi orang yang bebas. Saya iri loh sama wanita-wanita yang lain yang bisa dengan bebasnya. Saya seorang laki-laki yang kewanita-wanitaan, dan saya iri nggak bisa jadi seperti wanita. Akhirnya mereka menunjukkan akan gelagat-gelagat feminim mereka, sehingga akhirnya terjadi mereka menyukai akan hal tersebut. Nah, itu salah satu contoh yang saya munculkan. Kedua,
adalah sosialisme. Sosialisme mungkin kita bisa samakan seperti komunisme. Ya. Komunisme, kalau kita melihat komunisme itu sebenarnya apa sih? Ya, komunisme itu sebenarnya adalah semua sama rata. Ya. Maka the spirit of communism, the spirit of socialism adalah bagaimana semua orang itu sama rata, kaya sama-sama, miskin sama-sama. Ya. Jadi kesetaraan ini adalah satu hal, semua orang harus sama-sama kaya, harus sama-sama miskin. Nah, kita melihat permulaan dari sosialisme, permulaan dari komunisme, itu sangat-sangat booming luar biasa, khususnya di Eropa. Di Eropa, waktu miskin sama-sama, waktu kaya sama-sama. Tapi sudah kesetaraan itu didengungkan dengan satu harapan, yaitu apa? Semua bisa sama-sama kaya, sama-sama miskin, semua bisa satu nasib. Realitanya adalah, benar nggak sih bahwa dengan sosialisme, dengan komunisme, adalah semua sama-sama kaya, semua sama-sama miskin. Contohnya adalah di Tiongkok. Di Tiongkok kita melihat meskipun di zamannya Mao Zedong sekalipun, ada loh orang kaya. Meskipun komunisme yang dibawa sama Mao Zedong adalah apa? Chinese Communism yang dibawa oleh Mao Zedong adalah kita sama-sama satu keringat, sama-sama satu darah, sama-sama satu hidup. Kita semua sama. Dan saudara, maka sama-sama miskin, sama-sama susah, tapi kita sama-sama hidup. Nah, kita melihat itu dikembangkan oleh Mao Zedong dengan luar biasa. Dan memang kita melihat di zaman Mao Zedong, China sama-sama miskin. Tapi pertanyaan, apa memang nggak ada orang kaya? Justru waktu kita melihat di zamannya Mao Zedong, banyak orang-orang kaya juga. Dan kita melihat salah satu tempat di mana banyak orang kaya adalah di Shanghai. Di Shanghai banyak sekali orang-orang kaya, baik yang berlatar belakang Chinese yang sangat-sangat Jepangism, yang sangat berbudaya Jepang, maupun juga dari yang berbudaya dari Eropa dan sebagainya. Kita melihat ada kok orang-orang kaya yang kita bisa lihat di Shanghai Tan, gitu. Kita bisa melihat itu adalah salah satu fenomena di mana orang di dalam zaman komunisme pun orang kaya itu juga ada. Dan kalau satu nasib semua sama-sama kaya sama-sama miskin, pertanyaannya benar nggak sih kesetaraan itu terjadi? Jawabannya enggak. Justru kesetaraan itu menjadi salah satu problem di dalam akan sosialisme. Kenapa? Karena satu sama lain melihat, wah kamu nggak setara sama gua, sekarang gua rampas barang lu. Mana ada seperti itu? Ya. Maka saudara, itu terjadi di zaman Eropa, yes. Karena di zaman Eropa banyak sekali orang-orang kaya, orang Kristen tapi kaya, dan juga orang Kristen yang feodalisme. Dan akhirnya banyak sekali Karl Marx dan Engels dia waktu bikin buku Komunis Manifesto itu menunjukkan betapa orang-orang kaya, orang Kristen dan orang-orang feodal ini mereka adalah pemeras buruh, pemeras keringat buruh. Dan akhirnya dilawanlah orang-orang kaya tersebut dan akhirnya sosialisme terbentuk. Tapi saudara, salah satu hal yang dikutip oleh Bertrand Russell adalah sosialisme itu salah satu penyebar iri hati. Ya, itu nanti di dalam waktu berikutnya kita akan bahas lebih panjang bicara tentang hal tersebut. Nah, pertanyaannya adalah kita sudah singgung ya, khususnya bagaimana dari filsafat politik memandang iri hati. Atau kita memandang dari psikologi, memandang kepada iri hati. Dan kita melihat dari filsafat pendidikan juga melihat akan apa yang namanya iri hati. Nah, saudara, paling tidak mereka punya kesamaan yang sama, yaitu iri hati adalah sesuatu yang nggak bahagia, yang tidak membawa kebahagiaan, membawa ketidaknyamanan, membawa ketidakbahagiaan, dan juga membawa satu hal yang merusak. Jadi, kita sama-sama setuju dari John Rawls, dari Antonio Cabrales, dan juga Bertrand Russell bahwa apa? Iri hati adalah sesuatu yang merusak, yang nggak nyaman, dan tidak stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan. Nah, saudara, ini satu kesamaannya. Pertama, kesamaan adalah universal, semua orang punya. Kedua adalah ada tema perusakan, ada tema ketidaknyamanan, dan ada tema ketidakbahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melihat kepada
kitab suci. Bagaimana kitab suci bicara tentang iri hati dan bagaimana kita bisa melihat ada something yang beyond dari filsafat politik, beyond dari filsafat psikologi, maupun beyond dari filsafat pendidikan, memandang setiap apa yang terjadi pada konsep iri hati. Oke, saudara. Kita akan sama-sama memakai waktu untuk membuka kitab suci. Nah, coba next slide kita bisa lihat. Bagaimana kita coba untuk melihat konsep iri hati dari kitab suci. Nah, kita buka Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 15. Kita buka sama-sama Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 15 dan saya minta satu rekan kita membacakan untuk kita semua. Oke, saya minta tolong untuk saudari Sarah Emery Beijing bisa bacakan untuk kita Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 15. Sarah ada di situ? Ya. Ya. Oke, tolong bacakan pasal 4 ayat 1 sampai ayat 15. Ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai 15. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Iya. Setelah kita tahu kisah ini ya, yaitu kisah dari Kain dan Habel. Dan kita tahu Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Dan kita tahu bahwa mereka adalah generasi penerus dari Adam dan Hawa. Dan kita tahu pada saat kita melihat setelah Adam dan Hawa bersetubuh dan akhirnya memperoleh anak laki-laki, dan kita melihat yang satu adalah Habel, yang satu adalah Kain. Dan Kain dan Habel, mereka adalah bersaudara, dan Kain adalah yang kakak, dan Habel adalah yang adik. Nah, kita melihat dari apa yang dimunculkan di sini, apa yang menjadi main problemnya. Main problemnya adalah keirihatian. Dari siapa? Kita tahu adalah dari Kain. Kenapa sang kakak bisa iri dengan si adik? Karena si kakak memberikan persembahan, tapi waktu memberikan persembahan, persembahannya nggak diterima sama Tuhan. Nah, saudara bayangkan menjadi seorang yang memberikan persembahan, yang sudah kerja keras, lalu memberikan kepada Tuhan, lalu Tuhan nggak mau terima. Kira-kira saudara marah tidak? Jadi misalnya saudara kerja nih, saudara kerja setengah mati, saudara kerja, lalu saudara hasilkan gaji, lalu gaji saudara berikan kepada Tuhan. Jadi waktu saudara kerja, lalu gaji saudara kasih kepada Tuhan,
Lalu Tuhan berkata, aku nggak mau terima persembahan. Kira-kira kita marah atau tidak? Saya yakin dan percaya saudara akan marah. Marah bukan karena apa? Karena saya sudah kerja keras. Saya sudah kerja keras untuk memberikan persembahan. Dan sekarang persembahan itu Tuhan tolak. Saudara, kalau hari ini saudara memberikan persembahan kepada gereja, lalu gereja berkata, saya nggak terima persembahan kamu. Kira-kira saudara akan berkata apa? Yang butuh uang siapa? Mungkin kita berkata apa? Gereja lu butuh uang untuk apa? Untuk maintenance. Kau butuh uang untuk kau jalani pelayanan. Kau butuh uang. Apa maksudnya kau berkata bahwa tidak mau terima persembahan? Saudara, kita pasti akan marah. Nah, yang menjadi kemarahan Kain adalah apa? Kain adalah seorang petani, sudah tahu ya. Seorang petani itu apakah kerja di dalam satu hal yang banyak nganggurnya? Saya percaya tidak. Karena dia harus menabur, lalu dia harus menunggu, lalu dia harus mengairi, lalu dia juga harus memberikan pupuk, lalu dia juga harus untuk memanen, dan juga akhirnya dia harus memproses semuanya. Saya percaya bahwa kerja menjadi seorang petani itu tidak gampang. Apalagi dia harus bajak sawah, dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat melelahkan. Kalau kita melihat siapa namanya Habel seorang apa, saudara? Habel seorang gembala. Dia adalah gembala domba. Dan kita melihat gembala domba, dia, kalau kita bisa katakan, apakah bekerja lebih keras daripada petani? Saya percaya gembala itu lebih rileks sebenarnya. Yaitu apa? Yaitu dia cuma menemani domba untuk apa? Untuk pergi cari padang, cari rumput hijau, lalu bagaimana dia menyediakan akan tempat supaya dia aman, dan sebagainya. Jadi kalau kita bandingkan mungkin kerjaan sebagai seorang petani itu jauh lebih melelahkan daripada menjadi gembala domba. Saudara, mungkin kita bisa bikin survei ya. Kita bisa bikin survei kira-kira kalau sudah disuruh milih menjadi petani sama menjadi gembala domba, apa yang akan saudara pilih? Saudara, kalau kita bikin survei secara pribadi, mungkin saya percaya bahwa banyak saudara yang pengennya jadi gembala. Gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang nggak mau jadi petani. Meskipun, saudara, di Bogor itu ada institut namanya Institut Pertanian Bogor. Ya. Ada Sekolah Pertanian Bogor. Itu terkenal luar biasa. Tetapi saudara, meskipun ada sekolah yang begitu terkenal dengan namanya pertanian di Bogor, kalau tanya lulusan dari institut tersebut, apakah pasti akan balik menjadi petani? Jawabannya enggak. Sangat kecil presentasi mahasiswa yang sudah sekolah Institut Pertanian akhirnya kembali ke dunia pertanian. Ya, salah satunya mungkin kita bisa katakan misalnya SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Dia dapat doktor di sana, tapi setelah itu ya, dia tidak jadi petani kan, tapi dia memperoleh doktor dari situ. Tetapi paling tidak kita melihat bagaimana menjadi petani itu tidak gampang. Menjadi orang yang berkecimpung dalam dunia pertanian itu sangat tidak gampang. Nah, menjadi gembala mungkin jauh lebih banyak waktu kosongnya. Kenapa? Dia harus menemani domba-dombanya makan. Lalu dia harus untuk melihat situasi, bagaimana kalau ada serigala atau ada binatang buas yang muncul, bagaimana dia maju ke depan menjadi satpam atau menjadi polisi atau bahkan menjadi seorang yang menjamin keamanan dari domba-domba tersebut. Jadi kita bisa bandingkan, kecapeannya itu beda banget. Petani capek luar biasa. Nah, saudara, hal yang akhirnya terjadi yaitu keiri hatian Kain. Kenapa? Karena secara pekerjaan dia lebih capek daripada Habel. Secara umur dia lebih tua daripada Habel. Lalu juga secara akan relasi
dunia pekerjaan, dia adalah seorang yang sangat rajin. Dan kita melihat Habel juga rajin, tapi di dalam dua ini yang berbeda. Tetapi waktu kita melihat yang terjadi, yaitu Tuhan tidak menerima persembahan dari siapa yang namanya? Tidak terima persembahan dari Kain dan terima persembahan dari Habel. Nah, saudara, hal yang kita bisa pelajari dari keiri hatian di dalam kisah Kain dan Habel, yang pertama adalah, saudara, yang dilakukan oleh Kain adalah sesuatu yang sangat destruktif, sangat merusak. Kenapa? Karena dia hanya peduli dengan Tuhan menerima persembahan dirinya. Tapi dia nggak mau mengakui kasih karunia Allah pada orang lain. Jadi istilah itu, mungkin hari ini kita berkata apa? Tuhan berkati saya dong, istilah gitu ya. Tapi waktu orang lain diberkati oleh Tuhan, kita tidak mengakui kasih karunia Allah pada orang lain. Kita nggak mau peduli, kita nggak mau untuk ambil pusing. Gua cuma mau ambil pusing kalau Tuhan memberikan kasih karunia kepada saya. Tuhan menerima persembahanku. Persembahan orang lain gua nggak pikirin, tapi persembahanku, please Tuhan akui. Nah, saudara, ini menjadi keegoisan kita seringkali adalah apa? Kita peduli Tuhan berkati saya, tapi jangan berkati orang lain. Orang lain boleh diberkati, boleh nggak diberkati, tapi saya harus diberkati sama Tuhan. Nah, seringkali kita jatuh di dalam hal seperti ini, keegoisan diri. Dan waktu kita nggak diberkati, orang lain diberkati, kita nggak bersyukur terhadap apa yang ada pada orang lain di saat mereka berhasil. Misalnya hari ini saya pakai contoh misalnya apa? Misalnya si Vio, ya. Vio, dia seorang yang belajar S1 dan S2 di dalam aeronautik, astronautik and aeronautik, ya. Lalu, waduh, bersyukur ya dia bisa sekolah di astronautik and aeronautik. Kita mungkin bisa tanya kepada semua rekan-rekan yang ada di sini mungkin, ada nggak yang sekolah astronot di sini? Siapa yang sekolah penerbangan di sini? Saya yakin dan percaya nggak ada. Ya, di sini semua rata-rata adalah belajar bahasa atau belajar bisnis atau belajar ekonomi atau belajar kelistrikan atau belajar di dalam bahasa dan sebagainya. Tapi mungkin kita bisa katakan bahwa wah, Vio ambil astronautik, ambil aeronautik, dan mungkin kita sebagai orang yang bukan di bidang itu, kita lihat wow, bisa sekolah bikin bikin pesawat, wow. Nah, sudah waktu kita lihat orang lain punya satu hal seperti itu, mungkin kita berkata apa? Alah, jadi apa? Paling jadi jadi pramugari paling, atau mungkin cuma jadi engineeringnya pesawat, atau mungkin jadi jadi orang yang kerja di airline dan sebagainya. Dan mungkin orang akan mengatakan bahwa apa? Itu bukan yang baik, itu bukan yang sangat tinggi, itu bukan sesuatu yang sangat memiliki sebuah keunikan. Kita mungkin akan mendowngrade orang yang memuji dengan apa? Itu biasa, astronautik itu biasa, aeronautik itu biasa. Nah, saudara, kita cenderung suka sekali untuk apa? Kita kalau dipuji, kita suka luar biasa. Kita diterima, kita luar biasa. Tapi waktu orang lain diterima dan kita kurang diterima, akhirnya kita bisa punya satu hal keiri hatian untuk apa? Akhirnya kita tidak melihat karunia Tuhan pada orang lain menjadi penting. Kita hanya melihat karunia Allah pada diri saya menjadi penting. Saudara, contoh hari ini kita melihat di dunia YouTube misalnya. Di dalam dunia YouTube kita lihat banyak YouTuber yang awal-awalnya mereka mulai dari nol dari YouTuber. Akhirnya satu demi satu merasa malas untuk bikin YouTube. Kenapa? Mereka berusaha bikin konten yang bagus, gitu ya. Lalu tiba-tiba kita melihat mereka mengatakan bahwa apa? Tapi lihat sekarang siapa yang mengisi dunia YouTube? Yang ngisi adalah artis-artis yang awalnya di dunia TV. Dulu sudah jelas yang dunia TV, dunia YouTube. Tapi sekarang semua yang di TV pindah ke YouTube. Akhirnya semua konten
yang nggak bermutu, masuk ke situ. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka para YouTube mengatakan apa? Aduh, sekarang makanan gua diambil orang. Akhirnya sekarang kita nggak bisa punya penghasilan seperti dulu. Wah, sekarang kita nggak bisa bersaing sama konten-konten yang nggak beres itu. Kenapa? Karena orang suka yang nggak beres. Berapa banyak kita melihat banyak konten-konten YouTube yang bertemakan sexuality, ya. Dan akhirnya itu menjadi populer luar biasa. Ya, atau yang pamer-pamer mobil, pamer-pamer pacaran dengan ini, pacaran dengan itu, dan akhirnya itu menjadi situs yang paling banyak dibuka, subscribernya banyak, yang viewernya banyak, sedangkan yang dulu YouTuber yang bikin konten yang baik, akhirnya males gua sekarang bikin. Kan mereka akhirnya menjadi orang-orang yang kenapa demikian? Karena mereka merasa hidupnya sudah diambil orang lain. Nggak nyaman. Nah, orang-orang kayak begitu potensi untuk iri hati banyak. Potensi untuk iri hati sangat memungkinkan. Tapi kita juga tahu YouTube nggak cuma untuk para YouTuber yang zaman dulu. Kita juga harus tahu bahwa YouTuber yang artis-artis waktu mereka bikin YouTube pun itu dunia yang memang luas. Memang lu nggak bisa mengatakan bahwa ini punya gua, itu bukan punya gua. Itu nggak bisa. Karena apa? Dunia YouTube untuk semua orang. Jadi harus juga belajar untuk apa? Harus juga belajar untuk mengakui orang lain punya kehidupan. Meskipun kamu akhirnya kena imbasnya, tapi itulah dunia. Nah, Saudara, tapi kalau kita melihat yang menjadi problem kalau di YouTube dengan YouTuber itu adalah sesama relasi manusia. Kedua adalah sesama pendapatan manusia. Tapi kalau yang di dalam bagian ini, Kain dan Habel tidak mengakui kasih karunia Allah pada orang lain. Kenapa? Karena ini adik lu sendiri loh. Dan adik lu sendiri. Dan engkau pun tidak mengasihi Tuhan di dalam diri adikmu sendiri. Saudara, kakak adik tapi tidak punya cinta kasih kepada adiknya sendiri. Dan tidak memiliki cinta kasih di saat Allah mengasihi adiknya. Pun kita melihat Kain tidak mengakuinya. Jadi itulah kenapa kita melihat ini satu hal kebahagiaan luar biasa. Kenapa? Karena relasi hancur. Ke poin kedua kita melihat iri hati merusak kerukunan dan damai sejahtera di tengah persaudaraan. Kita melihat akhirnya apa yang dilakukan oleh Kain, yaitu dia membunuh adiknya sendiri. Hanya demi satu hal, yaitu apa? Persembahanku nggak diterima, persembahanmu diterima, maka aku nggak suka, maka aku merusak kerukunan, merusak damai sejahtera, dan aku akhirnya membunuh engkau. Saudara, apa jadinya kalau kalian punya kakak adik, saudara punya kakak atau saudara punya adik, lalu kakak saudara melakukan hal yang sama kepada kamu, seperti ada pada kisah Kain dan Habel. Dan misalnya saudara menjadi Habel, saudara adalah yang dibunuh oleh kakak sendiri. Kira-kira saudara akan berpikir apa? Mungkin secara sekilas kita akan berkata apa? Itu tidak mungkin terjadi. Kakakku sayang aku kok. Maka kakakku sayang aku tidak mungkin. Sebobrok-bobroknya aku, senakal-nakalnya aku, kakakku tidak mungkin bunuh aku. Saya yakin dan percaya mayoritas kita waktu berhadapan dengan cerita ini atau kisah ini, kita pasti yang berkata, kakak gua kagak mungkin bunuh gua. Dan aku tidak mungkin membunuh adik saya. Saya yakin dan percaya. Secara psikis, kita akan berkata, secara normally, saya tidak mungkin bunuh adik saya senakal-nakalnya. Saya nggak mungkin benci kakak saya, kak, istilahnya, karena apa? Karena dia nggak suka dengan saya. Sudah saya percaya bahwa ini nggak mungkin. Tetapi realitanya apa yang terjadi, Saudara? Realitanya yang terjadi yaitu Alkitab menunjukkan the greater reality yang sangat menakutkan, yaitu seorang kakak mampu melakukan pembunuhan kepada adik. Adik mampu melakukan akan satu hal yang mengundang keirihatian dari Kain. Ya, Saudara, ini satu fakta yang kita harus terima bahwa apa? Bahwa menjadi seorang kakak, hati-hati.
Kenapa? Kamu bisa membunuh adikmu. Menjadi seorang adik, hati-hati. Kamu juga bisa dibunuh kakakmu. Dan ini realita, saudara. Jadi keiri hatian itu bukan sesuatu yang tadi mungkin hanya bersifat sesuatu merusak, atau sesuatu yang bersifat tidak nyaman, atau tidak bersifat tidak bahagia, seperti tadi yang saya sudah sharingkan. Saya kutip dari John Rowe, saya kutip dari Antonio Cabrales, saya kutip dari Bertrand Russell, punya pemikiran, itu bukan cuma sekedar itu, tapi tidak mengakui karunia Allah pada orang lain. Jadi, tidak mengakui adikku ini adalah dari Tuhan. Tidak mengakui bahwa dia waktu diterima persembahannya itu, dia adalah adikku dan Tuhan mengasihi dia. Maka kalau persembahanku nggak diterima, saya harus koreksi diri. Kenapa saya tidak diterima? Maka itu harus menjadi sebuah pembelajaran, saudara. Nah, Alkitab menunjukkan kebahayaan iri hati adalah di saat manusia sudah tidak bisa melihat sesamanya adalah ciptaan Tuhan. Saya tadi pagi lihat ada seorang ayah yang melakukan akan perbuatan seksual kepada anaknya sendiri. Saya kaget luar biasa. Seorang papa loh, seorang ayah, tapi melakukan kepada anaknya sendiri. Nah, saudara, itu menjadi suatu hal kalau kita tanya kenapa bisa terjadi. Dan ceritanya kenapa bisa terjadi? Karena dia tidak bisa melampiaskan akan nafsunya kepada istrinya. Karena istrinya sudah mati. Maka akhirnya anaknya yang menjadi satu hal yang dilakukan. Nah, ini suatu hal yang merusak luar biasa. Nah, saudara, ini menjadi pelajaran kepada kita semua. Bahwa apa? Yes, memang seperti kita kutip dari John Rawls, bahwa universal, iri hati itu sesuatu yang universal, merusak. Tetapi saudara, kita juga perlu untuk belajar mengkaitkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi kuncinya adalah apa? Iri hati baru bisa beres kalau apa? Saudara mengakui bahwa saudara adalah manusia yang menerima kasih karunia Allah. Dan bukan cuma saudara yang menerima kasih karunia Allah, tapi juga orang lain mengalami kasih karunia Allah. Dan waktu saudara belum memperoleh perkenanan Tuhan, dan melihat orang lain mengalami perkenanan Tuhan, saudara harus buka hati untuk apa? Belajar menyadari something wrong with me atau something wrong with them. Harus menyadari apakah saya yang salah atau orang lain yang salah. Saudara, kalau kita menyadari diri salah, maka kita harus koreksi. Tapi kalau orang lain salah, maka kita juga harus belajar untuk apa? Kita juga belajar untuk memperjuangkan apa yang benar. Nah, ini yang kita bisa lihat di dalam kisah dari Kain dan Habel. Nanti next time kita bisa bicara tentang banyak hal, tentang bagaimana kita memahami iman dari Kain dan iman dari Habel. Oke, saudara, karena waktu kita nggak banyak, kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah kita bisa lihat konsep iri hati juga dimunculkan dalam kisah dari Yusuf dan saudara-saudaranya. Oke, saya minta Monica Guangzhou ya, bisa bacakan bersama-sama dengan satu teman kita, Jasmine Beijing ya, karena ayatnya cukup panjang. Jadi saya minta bisa kita bagi ya pembacaannya. 37, Kejadian 37. Oke. Saya minta untuk si Monica bacakan ayat 1 sampai ayat 11, lalu saya minta Jasmine bacakan 12 sampai ayat yang ke 28. Lalu saya juga minta satu lagi, saya minta untuk Herlisa ya, Herlisa dari Xiamen, bisa bacakan 29 sampai ayat 36. Ya. Oke, saya bagi 3 ya. Coba Monica bisa bacain 1 sampai 11.
Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Sudah dapat? Halo? Monica ada di situ? Mungkin Monica gini, nggak ada mic-nya mungkin ya. Nggak ada mic ya? Oke, kalau gitu coba Jasmine deh. Jasmine bacain. Ayat 1 sampai ayat 11. Oke, Ko. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Oke, untuk kita singkat waktu ya, saya akan langsung mengajak saudara untuk melihat. Kalau saudara lihat di layar, saya sudah langsung berikan akan satu konklusi. Kalau kita melihat di ayat 4 dimunculkan, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka. Ya, kata pertama, kata yang sangat-sangat kita perlu perhatikan adalah benci. Benci yang pertama. Lalu ayat yang kelima, dikatakan pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya diceritakan pada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi. Jadi double portion dari benci. Ya. Lalu kita lihat ayat 8. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah kau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu triple dari benci. Ya. Dan kita melihat triple benci ini akhirnya membawa setiap apa yang menjadi cinta kasihnya Yakub kepada Yusuf itu menunjukkan satu realita bahwa kebencian yang mereka sudah katakan, yang mereka rasakan dan mereka munculkan di dalam 1, 2, dan 3 kali. Lalu ayat 11 dikatakan, maka iri hatilah saudara-saudara. Soalnya kalau kita stop sampai di sini, oh cuma iri hati selesai. Saudara, kalau tadi kita lihat di dalam kisahnya seperti Kain dan Habel, iri hati langsung bunuh, saudara. Dan kita lihat framework of mind yang sama muncul, yaitu waktu benci, lalu ayat 11 muncul iri hati. Saudara, coba langsung kita lompat ke ayat 18. Saya akan bacakan, saudara. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tapi sebelum ia dekat pada mereka, perhatikan saudara,
Mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Saudara coba lihat. Iri hati itu sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Kalau saudara melihat kepada ayat 11, waktu saudara-saudaranya iri hati, apa yang dilakukan oleh sang Yakub? Yakub dituliskan apa? Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi Yakub waktu melihat kakak-kakaknya dari Yusuf ini iri hati, yang ada pada diri Yakub itu apa? Oh, itu nggak usah, itu problem yang nggak perlu sampai ditakuti, nggak perlu sampai dibesar-besarkan. Saudara, iri hati can kills us. Ayat 18 menunjukkan dengan iri hati mereka bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Jadi menggambarkan iri hati itu bahaya luar biasa. Karena iri hati itu modalnya benci. Dan iri hati itu punya impact yang luar biasa kejam, yaitu bisa membunuh nyawa seseorang. Dan kita melihat sebelum kisah Yusuf, Kain dan Habel menjadi satu kisah pembunuhan pertama di dalam kitab suci. Itu semua adalah karena iri hati. Dan iri hati kenapa? Karena persembahan Kain tidak diterima, persembahan dari Habel diterima. Nah, saudara, ini sangat membahayakan. Dan kita melihat Alkitab very serious about this. Nah, saudara, ketiga, kita lihat di dalam bagian kitab suci yang ketiga, bisa next slide. Kita juga lihat konsep iri hati juga dibicarakan dalam kisahnya Saul kepada Daud. Ya. Kita akan make it quick. Saudara bisa buka di dalam 1 Samuel 8 ayat 9. Coba Herlisa kalau bisa bacakan. Herlisa Syaman bisa buka 1 Samuel 8 ayat 9. Ya, bentar kok. Ya. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan memberitahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Oke, ini kisahnya adalah pada saat kita melihat Saul dipilih oleh rakyat untuk menjadi raja. Nah, saudara lihat ya, jadi Saul itu menjadi raja bukan karena Tuhan yang pilih, tapi sebenarnya kita melihat Saul menjadi raja adalah karena rakyat yang minta. Dan waktu rakyat minta, lalu akhirnya yang diminta adalah Saul. Tapi dalam kisah ini sebenarnya saya bukan mau bicara tentang ini, tapi saya mau bicara tentang apa yang ada pada kisah Saul dengan Daud, di mana kita melihat Daud waktu melawan Goliat, kita melihat bagaimana dia dibilang sebagai seorang yang mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Dan itu menjadi satu hal di mana kita melihat kepopularitasan dari Daud membuat akan Saul jatuh di dalam iri hati. Dan kenapa dia bisa jadi iri hati? Padahal dia adalah raja dari Israel. Ya. Padahal dia adalah raja dari Israel. Tapi kenapa dia bisa iri hati sama Daud? Kenapa? Karena Daud dipakai Tuhan melawan Goliat. Kita melihat Daud dipakai Tuhan mengalahkan Goliat, mengalahkan Kanaan. Dan kita melihat Tuhan memakai Daud untuk menjadi perwakilan dari bangsa Israel. Dan Saul iri hati, kenapa? Karena Daud lebih dipakai Tuhan daripada dirinya. Padahal dia adalah raja. Dan Daud lebih disukai rakyatnya, disukai oleh rakyat Israel, daripada Saul sendiri. Dan waktu akhirnya kita melihat, ini menjadi satu problem dari Saul, di saat dia iri hati dengan Daud, dan dia nggak sadar bahwa sebenarnya waktu saya bisa jadi raja itu adalah karena kedaulatan Tuhan. Dan kalaupun Daud menjadi raja, itu juga karena kedaulatan Tuhan, maka seharusnya Saul tidak perlu mengalami power syndrome, post-power syndrome. Tapi yang terjadi itu, Saul tidak rela kehilangan posisi raja. Sehingga akhirnya Saul sampai berusaha mau membunuh
Daud. Dan ini adalah satu kisah yang menggambarkan iri hati seorang raja kepada seorang pemuda. Saudara, ini menjadi satu pemandangan, misalnya menjadi seorang presiden yang akhirnya sudah harus turun, tapi tidak rela turun, sehingga akhirnya tak rela turun, akhirnya melakukan banyak hal untuk menutup jalan supaya yang muda-muda tidak bisa naik, dan akhirnya menjadi secure karena dia menjadi presiden seumur hidup atau sebagainya. Nah, ini adalah satu gambaran bagaimana keirihatian itu sebenarnya bukan karena kehebatan dirinya, tapi sebenarnya banyak orang yang berusaha men-stop itu adalah karena keirihatian. Salah satu yang dilakukan oleh presiden yang jahat itu adalah Mao Zedong. Mao Zedong itu seorang yang sangat luar biasa jahat. Kenapa? Karena waktu dia menjadi seorang pemimpin, wakilnya dia adalah Zhou Enlai. Zhou Enlai lebih disayang oleh rakyat daripada Mao Zedong. Zhou Enlai lebih dihormati oleh negara-negara daripada Mao Zedong. Semua tahu bahwa Mao Zedong itu orangnya sangat-sangat ambisius. Dan kita melihat Zhou Enlai punya hati untuk rakyat dan sebagainya. Tapi Zhou Enlai itu juga ada orang yang punya kelemahan, yaitu menurut sama Mao Zedong meskipun banyak menerima hal-hal yang tidak layak itu dia terima. Dan singkat ceritanya, saudara, waktu Zhou Enlai sakit keras, apa yang dikatakan oleh Mao Zedong? Jangan kasih obat. Kenapa? Kalau kasih obat, karena kita tidak boleh percaya kepada obat. Biarkan dia secara alamiah. Dan singkat ceritanya akhirnya Zhou Enlai kurus kering dan akhirnya mati dan menahan sakit tanpa obat. Dan kematiannya terjadi karena itu. Nah, saudara, kejam luar biasa bukan? Saudara, dan itulah yang terjadi. Akhirnya Mao Zedong pun berkata bahwa apa? Jangan kasih obat, kita anti budaya, kita anti culture. Kita akan melakukan revolusi kebudayaan. Maka apa? Obat itu hasil budaya. Jangan kasih obat kepada Zhou Enlai. Tapi saudara, apakah berarti Mao Zedong dia tidak pernah makan obat? Saudara, obatnya dari siapa namanya? Dari Mao Zedong itu sebenarnya apa? Adalah rokok. Dan rokok, ya, kalau dia nggak bisa mikir, dia ngerokok. Rokok adalah obat buat dia. Tapi saudara, itu bukankah rokok juga hasil budaya? Saudara, di satu sisi dia melakukan revolusi kebudayaan, tapi satu sisi yang lain dia bersenjata makan tuan, self-defeating terhadap apa yang dia lakukan. Nah, saudara, saya kembali lagi. Maka Saul adalah raja yang dipilih oleh rakyat. Dan waktu Daud dipilih oleh Tuhan, bahkan Daud lebih disukai oleh rakyat, dan bahkan Daud dipakai Tuhan lebih besar daripada Saul, maka akhirnya terjadi iri hati dan akhirnya berusaha untuk membunuh. Maka saudara, ini adalah sesuatu yang sangat tidak terpuji dan bisa terjadi pada siapapun. Jadi misalnya, saudara hari ini ya, di sini semua mayoritas adalah alumni dari pelayanan di Chungkwok, ya, pelayanan di China. Nah, saudara, mungkin saudara sekarang lihat anak-anak yang junior yang melayani di China hari ini, mungkin lebih rajin dari zaman kamu atau zaman kalian. Saudara lihat, waduh, zaman saya itu kita berjuang, tapi sekarang mereka justru kita melihat yang zaman sekarang, yang mereka mungkin sekarang ada di Chungkwok pelayanan, mereka lebih dipakai Tuhan daripada zaman kalian. Mungkin saudara bisa iri hati dan mengatakan apa? Iya, dulu lebih susah, sekarang gampang. Mungkin kita akan berkata bahwa apa? Oh, ininya beda. Kalau dulu dulu tuh segala sesuatu mesti kita kerjain sendiri. Sekarang enak, sudah diaturin. Mungkin kita bisa banyak rasionalisasi pemikiran untuk itu. Dan mungkin kita berkata apa? Oh, yang sekarang itu manja. Kita dulu itu berjuang dari nol. Mungkin kita membandingkan dan berkata apa? Kita lebih sengsara daripada zaman sekarang. Saudara, zaman memang berbeda-beda, saudara. Tapi kita juga seringkali melihat yang sekarang mungkin lebih rajin,
Dan mungkin kita berkata apa? Rajin-rajin juga nanti kayak 10 tahun lagi kayak kita sekarang, kecewa dan sebagainya. Saudara, ini menjadi sebuah realita bahwa apa? Bahwa potensi iri hati melihat junioritas, senioritas, itu bisa terjadi pada siapa. Dan itu bisa terjadi di luar gereja, bahkan juga bisa terjadi di dalam gereja. Apa yang terjadi pada Saul dan Daud adalah di dalam Israel, saudara. Di dalam konteks negara Israel, kaum pilihan Tuhan pun kita bisa melihat bagaimana itu menjadi sebuah problematika. Oke, saudara. Berikutnya, yaitu adalah di dalam Perjanjian Baru. Orang Farisi dan Yesus, kita melihat ini juga ada problem iri hati. Coba kita buka Lukas 6. Ya. Coba kita buka Lukas 6. Ayat 8-11, saya minta tolong untuk Gracelyn. Ya, Gracelyn, Lukas pasal 6. Oke, kalau Ayat Lukas 6 6. sampai 8-11. Oke, Lukas 6, 8 sampai 11. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Ya, saudara, kita juga melihat konsep iri hati juga muncul di dalam conversation antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Kita tahu orang Farisi adalah orang yang melayani di bait suci. Mereka punya religious life adalah sesuatu yang sangat-sangat populer, khususnya di dalam tradisi Yahudi. Dan mereka adalah patokan. Orang Farisi adalah patokan bagi rakyat waktu itu, bagaimana mereka seharusnya memiliki religious life. Maka, saudara, kita melihat orang Farisi adalah orang penting, saudara. Dan kita melihat Yesus, waktu dia melayani, Yesus juga melayani di dalam pengajaran yang sangat relevan, karena apa? Karena memang apa yang diajarkan adalah menggenapi hukum Taurat. Jadi kalau kita melihat orang Farisi mengajarkan apa yang menjadi konten hukum Taurat menurut tradisi Yahudi, kita melihat Yesus mengajarkan tentang penggenapan hukum Taurat di dalam setiap apa yang dia bicarakan. Nah, kita melihat orang ahli Taurat, orang Farisi mengamati Yesus, bahkan dia berusaha untuk mencari alasan untuk menyalahkan Yesus. Tetapi waktu kita melihat justru yang dilakukan oleh Yesus adalah sesuatu yang sangat-sangat menakjubkan, bahkan membuat kagum orang-orang, dan bahkan orang-orang lebih lagi ingin mengejar apa yang namanya kebenaran, ingin tahu kebenaran, ingin tahu tentang apa yang menjadi penerapan di dalam hukum Taurat dan sebagainya. Dan ayat 8 sampai ayat 10 kita melihat Yesus lebih populer daripada ahli Taurat. Dan yang menjadi problemnya adalah ayat 11, maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah mereka lakukan terhadap Yesus. Kata meluap amarah di sini. Kata meluap amarah di sini berbicara tentang satu hal, yaitu adalah memiliki kebencian. Meluaplah kebencian. Dari setiap apa yang dilihat dari Yesus, mereka melihat apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang sangat tidak menyamankan mereka. Karena kita melihat para murid dan kita melihat orang-orang masyarakat waktu itu melihat Yesus sesuatu yang something glorious daripada ahli Taurat dan Farisi. Maka meluaplah amarah dan akhirnya berunding bagaimana mereka melawan Yesus. Dan singkat ceritanya kita melihat Yesus akhirnya disalibkan, dicaci maki, dicambuk, dan dihakimi, dan bahkan disiksa. Dan disalib dan akhirnya
kita melihat itulah yang menjadi puncak apa yang menjadi kebencian dari Farisi. Dan kebencian yang ada pada Farisi ini adalah sesuatu yang bersifat envy, yang bersifat penuh iri hati. Dan inilah yang sangat membahayakan di dalam pelayanan. Saudara coba bayangkan, di dalam pelayanan pun saudara juga bisa diiri hati oleh orang lain. Saudara mengajarkan apa yang benar, saudara bisa nggak disukai oleh orang lain. Waktu saudara membawa akan doktrin yang back to the Bible pun, saudara juga bisa untuk apa? Diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Dan itu dialami oleh Yesus. Dan saudara, itu menjadi sebuah realita yang kita nggak bisa delete. Bahwa apa? Bahwa itu perlu menjadi sebuah pertimbangan untuk apa? Saudara harus rela hidup dalam dunia ini, rela diiri hati oleh orang lain. Itu adalah realita yang nggak bisa kita pungkiri. Oke, saudara, kita akan sama-sama menutup pertemuan kita hari ini dengan kita melihat iri hati dialami oleh begitu banyak oleh orang-orang di dalam kitab suci. Baik itu adalah Yesus sendiri, baik itulah Saul dan Daud, Yusuf dan saudaranya, bahkan Kain dan Habel, dan masih banyak kisah-kisah lain. Tapi saudara, kita mau coba untuk melihat beberapa hal. Ya. Yang kita coba untuk lihat, yang bisa kita konklusikan pada hari ini adalah, pertama, iri hati itu adalah bukan sesuatu yang bukan yang rohani. Maksudnya apa bukan sesuatu yang rohani, saudara? Saya akan bacakan, saudara. Yang pertama, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih duniawi dan kamu hidup secara manusia. Jadi, saudara, iri hati di dalam penulisan Paulus adalah apa? Iri hati menyebabkan perselisihan, dan orang yang punya iri hati di dalam dirinya, tidak peduli itu sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif. Iri hati adalah sesuatu yang duniawi. Jadi, saudara, kalau tadi kita kutip dari siapa yang namanya Antonio Cabrales, yang profesor dari Universitas Madrid, waktu dia mengatakan bahwa iri hati itu sesuatu yang universal, tapi kita bisa memacu keaktifan untuk kita bisa mengejar sesuatu, meskipun ada ketidaknyamanan, tapi kita bisa kendalikan secara positif untuk apa? Untuk maju, saudara. Alkitab mengatakan bahwa apa? Tidak peduli apapun. Iri hati itu adalah sebuah hal yang duniawi. Iri hati adalah sesuatu yang tidak positif. Iri hati adalah sesuatu yang bukan rohani, tapi adalah sesuatu yang duniawi, dan kita tidak diberikan pelajaran untuk beriri hati. Jadi iri hati, apa namanya positif negatif? Enggak. Semua iri hati itu adalah dosa. Dosa nggak ada dosa putih, dosa hitam. Maka iri hati nggak ada iri hati hitam, nggak ada iri hati putih. Maka iri hati adalah dosa. Maka mau diperalat seberapa persen pun, iri hati tetap adalah dosa. Maka kenapa? Karena dosa, maka iri hati sangat memampukan untuk memecahkan perselisihan. Menimbulkan perselisihan. Kedua, iri hati adalah dosa. Tadi kita sudah sebut, saudara. Iri hati adalah dosa. Kenapa? Karena iri hati bertentangan dengan kasih. Di dalam iri hati nggak ada kasih. Dalam iri hati itu benci. Dan benci bisa mencabut nyawa, saudara. Dan itu adalah bukan ajaran kitab suci. Iri hati bukan dari kitab suci. Dan ketiga, asalnya adalah dari mana? Bukan dari Tuhan. Iri hati nggak pernah diajarkan oleh Tuhan. Mau iri hati positif, iri hati negatif, nggak ada ajaran dari Tuhan. Maka iblislah bapak iri hati. Maka kita bukan diajarkan untuk beriri hati ria atau melihat positifnya dari iri hati. No. Dan dari kitab Amsal kita bisa belajar bahwa apa? Iri hati bisa melukai orang lain, yes. Tapi saudara juga lihat, iri hati juga bisa melukai diri sendiri. Nah, saudara, ini adalah beberapa ayat yang saya sudah munculkan di situ. Saudara juga bisa buka nanti, ya, karena kita punya keterbatasan waktu. Paling tidak, ini memberikan kepada kita semua satu pelajaran bahwa apa?
iri hati bukanlah ajaran kitab suci. Iri hati adalah orang duniawi punya produksi. Dan produksi orang duniawi itu berasal dari dosa, dan asalnya dari iblis, dan potensinya melukai diri sendiri, dan melukai orang lain. Kalau gitu, gimana menang atas iri hati? Gimana bisa bebas dari iri hati? Gimana bisa mengontrol iri hati? Maka saudara, kita melihat beberapa ayat yang ada, yang saya sebut di situ, mungkin karena waktu kita mungkin tidak bisa buka semuanya, tapi paling tidak kita perlu belajar yang pertama, yaitu saudara, belajarlah untuk menjaga hatimu. Maksudnya menjaga hati itu apa, saudara? Itu maksudnya adalah bagaimana kita mengontrol dengan kewaspadaan. Saya bacakan, saudara. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi segala sesuatu itu harus dengan kewaspadaan, saudara. Dan iri hati perlu dijaga. Kenapa? Karena iri hati munculnya dari hati. Dan waktu iri hati bisa mengalami iri, itu adalah karena kita tidak secara waspada menjaganya. Jadi waktu muncul iri hati, sudah harus menjaga hati itu apa? Tidak membiarkan kebencian itu mengambil tempat. Maka menjaga hati berarti mengontrol hati. Mengontrol berarti itu apa? Biarlah hidupku yang penuh dengan dosa ini, jangan dosa mengontrol saya, tapi saya yang mengontrol dosa. Dan waktu saya mengontrol dosa, saya menjaga hati saya. Jangan iri hati mengambil hati saya, tapi hati saya mengontrol iri hati saya. Maka kita harus jadi tuan atas hati. Kita bukan budak dari hati. Maka dengan kita, dengan kewaspadaan menjaga hati, maka kita baru bisa menangani iri hati itu. Tapi pertanyaannya adalah, dengan kekuatan muka, saudara bisa menjaga hati? Tidak bisa. Saudara tidak bisa hanya dengan menjaga hatimu saja. Tapi saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang dari ayat 1 sampai ayat 27 di pasal yang keempat yang ada di dalam Amsal, saudara akan melihat bagaimana konteksnya adalah hikmat Tuhan penting. Jadi jalan kita itu harus mengikuti jalan orang benar dengan hikmat Tuhan. Kenapa? Karena jalan orang benar, saya kutip dari ayat 18, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Menggambarkan bagaimana jalan orang benar itu akan menerangi hatimu sehingga kamu bisa tahu mana benar, mana salah. Tapi waktu hidup menuruti jalan orang fasik, kamu seperti kegelapan, tidak tahu apa yang menyebabkan engkau tersandung. Di mana kamu bisa iri hati, kamu kalau dengan cara pandang orang fasik, maka kamu akan menjadi orang yang tidak ngerti problemnya apa, pokoknya itu muncul begitu alamiah, dan akhirnya saya excuse di situ. Maka jagalah hatimu, guard your heart. Dan ini menjadi pelajaran yang Tuhan ajarkan how to win, overcome the envy. Ya. Kedua yaitu Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, yaitu bagaimana kita belajar memagari diri. Kita belajar bagaimana memagari diri, khususnya memagari diri dalam firman Tuhan. Yaitu kita tahu bahwa iri hati hanya bisa dipagari dengan apa? Oleh firman. Itu apa? Perlengkapan rohani. Kalau kita lihat ayat 10-20 itu bicara tentang perlengkapan rohani. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh jahat di udara. Maka ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu mengatakan perlawanan pada hari yang jahat, tetap berdiri dan menyelesaikan segala sesuatu. Maka berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu dikasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam akan segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, bla 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 dan sebagainya. Maka saudara, ini menjadi suatu memagari diri di dalam perlengkapan senjata Allah. Dan perlengkapan senjata Allah adalah engkau back to the Bible, back to the Word of God. Dan saudara taat, saudara mengikuti apa yang diajarkan, apa yang ditetapkan, dan memberitakan Injil damai sejahtera dengan tekun,
Maka itu adalah memagari diri dalam firman. Supaya apa? Saudara tidak melakukan dosa. Dan terakhir, saudara, Galatia pasal 5, ayat 22 dan 23. Yaitu bagaimana menang atas iri hati. Itu saudara harus memohon kepada Tuhan supaya apa? Hidup saudara adalah hidup yang menghasilkan buah roh. Nanti di dalam kesempatan yang lain kita akan bikin satu seri tentang buah roh. Kita belajar bagaimana mengerti tentang buah roh itu. Bagaimana kita belajar menghidupi buah roh itu. Di dalam kesempatan yang lain kita akan sama-sama bahas khusus tentang buah roh itu. Tapi paling tidak dalam hal ini, bagaimana menang atas iri hati. Maka buah roh adalah sesuatu yang harus kita hidupi. Maka ayat 22 dan 23 saya akan bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Jadi iri hati hanya bisa dikalahkan dalam buah roh yang adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan itu adalah satu buah. Jadi, saudara, buah roh itu bukan 9 buah. Buah roh adalah satu buah yang di dalamnya full of fruits. Dan itulah yang dapat membuat saudara menang atas iri hati. Dan buah roh itu hanya dapat menjadi buah yang real dalam hidup saudara. Di saat apa? Saudara hidup dipimpin oleh roh. Waktu saudara rela dipimpin oleh roh, berarti saudara harus rela tidak menuruti keinginan daging, saudara harus rela untuk tidak mengikuti akan keinginan duniawi, tetapi saudara mengikuti keinginan roh. Bagaimana saudara bisa mengikuti keinginan roh? Maka saudara kembali kepada firman Tuhan, bagaimana mengisi dahagamu, mengisi kelaparanmu, dan bagaimana engkau bisa menjadi orang yang berbahagia di saat saudara hidup dipimpin di dalam firman. Maka buah roh dipimpin oleh roh. Dan siapa yang bisa membuat kita mengerti semuanya itu? Di saat kita kembali kepada kitab suci, yang adalah iluminasi roh yang diberikan kepada kita. Sehingga wahyu umum dan wahyu khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita melihat Alkitab adalah wahyu khusus yang diiluminasikan oleh Roh Kudus untuk memberikan guidance bagi kita. Bagaimana hidup kita berbuah di dalam roh. Bukan di dalam iri hati, tapi berbuah di dalam roh. Saudara, hari ini kita sampai di sini, dan minggu depan kita akan membahas tentang apa itu keserakahan. Dan bagaimana kita melihat dosa keserakahan merusak hidup manusia. Dan kita perlu untuk melihat bagaimana di dalam dunia ini keserakahan perlu dibaca, bukan sekedar secara filsafat, bukan sekedar secara pemikiran manusia, bukan sekedar secara akan pendidikan manusia, tapi juga membaca dari kisah Tuhan yang dinyatakan melalui kitab suci memberikan guidance bagi kita. Baik, saudara, kita sampai di sini. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita menyerahkan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar, semuanya dapat menjadi bagian di dalam pertumbuhan rohani kita semua. Mari kita ambil sikap berdoa, dan saya minta untuk saudara Vio bisa berdoa untuk kita. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berkata dalam Patrius juga, ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat dan juga pemberian-Mu melalui firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Di mana kembali lagi Engkau mengingatkan kami betapa kami adalah manusia yang begitu lemah. Kami yang masih seringkali terjatuh dalam keegoisan dalam diri kami sendiri ya Tuhan. Kami seringkali terjatuh dalam nafsu diri kami sendiri. Kami jatuh dalam iri hati terhadap orang-orang di sekitar kami. Tuhan, biarlah Engkau yang tolong kami, pimpin kami Tuhan melalui firman-Mu yang baru saja kami dengar, untuk kami boleh menjaga hati kami di dalam Engkau, supaya kami boleh bertekun dalam mengerti dan juga mempelajari akan firman-Mu,
dan ajar kami untuk boleh menghidupi buah-buah roh di dalam kehidupan kami. Dan biarlah benar melalui pimpinan roh-Mu yang kudus saja, kami boleh hidup sebagai anak-anak-Mu yang sungguh dan yang boleh memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk waktu ini. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ya, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan lanjutkan dengan kita menyanyikan lagu yang keempat dan juga kita akan menjalankan persembahan, dan biarlah persembahan dan juga perpuluhan saudara bisa saudara untuk salurkan khususnya di dalam persembahan yang akan kita kumpulkan bersama melalui barcode yang akan diberikan di grup, ya. Itu adalah bagi saudara yang ada di Indonesia, saudara bisa untuk memberikan persembahan melalui akun BCA, dan bagi saudara yang ada di Cungko, saudara juga bisa kirimkan melalui WeChat Pay. Dan waktu dan tempat saya serahkan kepada saudara Agus.